Kisah Siti Masyiatoh. Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan setelah kedatangan Nabi Musa alaihissalam merasa sangatlah gelisah dan resah akan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat yang sangat menakjubkan dari tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang mengeluarkan sinar di depan kedua mata Fir'aun. Dia takut kalau semua orang akan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Untuk itu, Fir'aun selalu berlaku kejam kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam untuk menakut-nakut yang lain agar tidak menyembah Allah, meskipun tak banyak yang langsung masuk Islam setelah mendengar dakwah Nabi Musa alaihissalam. Namun, banyak orang yang diam-diam mengikuti petunjuk Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah Siti Masyiatoh yang menjadi tukang sisir putri kerajaan. Masyiatoh, kemari. Iya, Putri. Tolong sisir rambut indahku ini. Aku akan menghadiri acara kerajaan 2 jam lagi. Baik, Putri. Saya tidak akan mengecewakan Tuan Putri. Cepatlah, jangan banyak bicara. Setelah ini saya harus perawatan kuku dan berhias. Baik, Putri. Sedang menyisir, tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Masyiatoh pun terjatuh. Astagfirullah. Kata apa itu? Astaga, atau apa tadi itu? Bukan apa-apa, Tuan Putri. Baiklah, selesaikan tugasmu lalu pergilah. Baiklah, Tuan Putri. Setelah mendengar kata yang asing dari bibir Siti Masyiatoh, Putri Raja Fir'aun berbincang dengan Haman, penasihat kerajaan tentang kata asing itu. Paman Haman, kemarilah. Ada apa, Tuan Putri? Pernahkah Paman mendengar kata astagfi atau apa itu? Astagfirullahkah, Putri? Iya benar, kata itu. Putri mendengar kata itu dari siapa? Dari penyisir rambutku, Siti Masyiatoh. Emang kenapa, Paman? Kata astagfirullah itu adalah ajaran Musa si penyihir itu. Astaga, artinya Siti Masyiatoh telah mengkhianati kita, Paman. Ya, benar, Tuan Putri. Lalu apa yang akan Paman lakukan? Saya akan memberitahu ayah Tuan Putri tentang kejadian ini. Nanti beliaulah yang memutuskan untuk mengampuni atau memberikan hukuman. Baiklah, Paman. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lebih baik Tuan Putri bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Baiklah, Paman. Dengan berjalan agak tergesa-gesa, Paman Haman menuju ke singgasana Raja Fir'aun. Sebelum berbicara pada Raja Fir'aun, ia duduk tersimpuh seperti menyembah atau bersujud. Ada apa, Haman? Maaf, Tuanku, hamba ada berita. Berita apa, Haman? Apa itu tentang Musa? Ya, engkau benar, Tuan. Apa itu? Katakanlah, Haman. Kita telah menemukan pengkhianat di dalam istana, Tuanku. Apa? Siapa dia? Siapa yang berani mengikuti Musa? Siti Masyiatoh, Tuan. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Apa yang telah dilakukannya? Ia mengucapkan kalimat astagfirullah, Tuan. Kau mendapat berita ini dari siapa? Dari putri kesayangan Anda, Tuanku. Panggillah ia kemari. Baiklah, Tuanku. Haman kemudian bergegas memanggil putri Raja Fir'aun. Maaf, Tuan Putri, hamba mengganggu. Ada apa, Paman? Raja memanggil Anda, Tuan Putri. Ayah memanggilku. Apa saya berbuat salah, Paman? Bukan, Tuan Putri. Ini mengenai Siti Masyiatoh. Baiklah, aku akan segera ke sana. Baik, Tuan Putri. Tak lama kemudian, putri Raja Fir'aun pun menghadap ayahnya. Ada apa, Ayah? Kenapa memanggilku? Aku dengar dari Haman bahwa kau telah mendengar Siti Masyiatoh mengucapkan kata-kata dari pengikut Musa. Apa itu benar? Itu benar, Ayah. Baiklah, kalau begitu panggilkan Siti Masyiatoh kemari beserta keluarganya. Baik, Ayah. Sang putri pun memanggil pengawal untuk membawa Siti Masyiatoh beserta keluarganya menghadap kepada Raja. Pengawal! Ada apa, Putri? Panggil Siti Masyiatoh beserta keluarganya kemari. Baik, Putri. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Siti Masyiatoh datang bersama keluarga besarnya, dan sang putri diminta untuk meninggalkan ruang utama kerajaan. Wahai Siti Masyiatoh, tahukah kau mengapa kau kupanggil? Tidak, Tuanku. Saya tidak tahu. Kudengar kau mengucapkan kata-kata para pengikut Musa. Benar begitu? Benar, Tuan. Bukankah kau tahu apa akibatnya? Saya tahu, Tuanku. Lalu mengapa kau tetap melakukannya? Yang berhak disembah hanyalah Allah, tiada yang lain. Baiklah kalau itu maumu. Pengawal, bawakan mangkuk besar berisi air beserta perapian di bawahnya. Baik, Tuanku.
akan segera Beberapa Hamba saat laksanakan. kemudian, pengawal membawakan perapian beserta mangkuk besar. Sudah siap, tuanku. Lihatlah Masita, kau akan kurebus beserta keluargamu bila kau tetap tidak mau menyembahku. Tidakkah kau kasihan kepada suami dan anak-anakmu? Tetaplah menyembahku Masita. Tidak, Tuan. Baiklah kalau begitu. Pengawal, seret suaminya dan masukkan ke mangkuk besar itu. Baik, Tuan. Sang pengawal pun menyeret suami Siti Masitoh dan membawanya hingga di pinggir mangkuk besar yang berisi air mendidih. Ada kata-kata terakhir? Suami Siti Masitoh pun memberikan pesan terakhirnya. Masitoh, tetaplah pada pendirianmu. Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya yang beriman. Pengawal, masukkan dia. Pengawal pun memasukkannya ke dalam mangkuk besar. La ilaha illallah. Suami Siti Masitoh pun masuk ke dalam air mendidih, lalu tenggelam ke dalam redaman air mendidih. Bagaimana Masita? Kau tetap tidak menyembahku? Tidak, Tuanku. Pengawal, masukkan anak-anaknya mulai dari yang paling Sang besar. pengawal pun membawa anak sulung Siti Masitoh ke pinggir mangkuk besar untuk direbus. Apa permintaan terakhirmu? Ibu, sampai jumpa di surga, Ibu. Allah Maha menepati janji. Permintaan macam apa itu? Jeburkan dia. Anak pertama Siti Masitoh pun akhirnya diceburkan ke air mendidih. La ilaha illallah. Berikutnya, Sang pengawal pun membawa anak kedua Siti Masitoh ke pinggir mangkuk tahan besar. pengawal. Bagaimana Siti Masita? Aku beri kau kesempatan untuk bertobat dan kembali menyembahku. Tidak, Tuan. Tuhan saya adalah Allah, bukan Tuan. Dasar keras kepala, apa permintaan terakhirmu? Ibu, kita akan bertemu lagi di surga. Kalian benar-benar telah terkena sihir Musa. Jeburkan dia. Pengawal pun menceburkan anak kedua Siti Masitoh ke dalam air mendidih. La ilaha illallah. Bagaimana Siti Masita? Aku beri kau kesempatan untuk bertobat dan kembali Tidak, menyembahku. Tuan. Saya hanya akan memohon ampun dan menyembah Allah saja. Benar-benar kau ini. Lihatlah anakmu yang masih bayi itu. Apa kau tidak merasa kasihan? Kalau kau tidak sayang pada nyawamu, paling tidak sayangilah nyawa anakmu yang masih bayi itu. Dia masih punya hak untuk hidup, Masita. Siti Masitoh pun sempat terdiam karena melihat anaknya yang masih bayi mungil itu dan batinnya sempat-sempat ragu. Namun saat itu keajaiban Allah datang. Allah menepati janjinya. Bayi Siti Masitoh yang belum bisa bicara dengan sangat jelas. Ibu, janganlah kau ragu. Janji Allah itu pasti, Ibu. Karena melihat keajaiban di depan matanya, Siti Masitoh pun menjadi semakin yakin akan janji Allah dan dengan lantang ia menjawab, Tidak, Tuan. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan saya adalah Allah, meskipun saya dan bayi saya harus mati. Cukup sudah bualanmu, sudah habis kesabaranku. Pengawal, jeburkan dia ke air mendidih. Baik, Tuan. La ilaha illallah. Akhirnya mereka menjalani hukuman dengan direbus ke dalam air mendidih karena mereka beriman dan menyembah Allah. Namun kasih sayang Allah selalu berpihak pada orang beriman dan istiqomah dalam keimanannya. Mereka semua telah meninggal dunia sebelum dimasukkan ke dalam air yang mendidih, sehingga Siti Masitoh beserta keluarganya tak merasakan panasnya air mendidih.